Pada mulanya, komputer berasal dari bahasa Latin "computer" yang berarti menghitung. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh Carlos Babbage. Komputer generasi pertama yaitu Electric Numerical Integrator and Computer ENIAC yang memiliki 40.000 kabinet, 6.000 saklar, serta 18.000 tabung hampa, dan UNIVAC Universal Atomic Computer One yang memiliki berat 30 ton. Komputer generasi kedua 1948 tidak menggunakan vakum tetapi transistor. Penyimpanannya sudah berubah menjadi memori inti magnetik dan menggunakan bahasa assembly. Komputer generasi kedua ini banyak digunakan beberapa instansi seperti universitas, perusahaan, hingga pemerintahan. Komputer generasi ketiga 1964 sampai 1970 dimulai dengan menggunakan Internet Circuit atau ICS. Komputer generasi inilah cikal bakal komputer menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi yang membuat komputer berinteraksi. Komputer generasi ini 10.000 kali lebih cepat dibandingkan generasi pertama dan menggunakan visual display. CPU atau unit pemrosesan pusat adalah komponen perangkat keras, merupakan unit komputasi inti di sebuah server. Server dan perangkat pintar lainnya mengubah data menjadi sinyal digital dan melakukan operasi matematika. CPU adalah komponen utama yang memproses sinyal dan memungkinkan komputasi. Bus adalah suatu koneksi fisik, kabel, sirkuit, cetak, dan lain-lain yang digunakan bersama oleh beberapa komponen hardware untuk berkomunikasi satu sama lain. Sedangkan sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen komputer dalam menjalankan tugasnya. Ini merupakan contoh stasiun kereta bus yang akan melewati keteteran memori input, output, device, dan CPU dan menunggu perintah device dan lain-lain, ataupun keluaran input dan output seperti mouse, keyboard, monitor, dan audio system. Sistem komputer adalah perangkat elektronik digital yang dapat diprogram untuk melakukan berbagai operasi sesuai kebutuhan pengguna. Sistem komputer terdiri dari komponen perangkat keras dan perangkat lunak. Beberapa komponen perangkat keras ini terhubung ke sistem secara eksternal seperti perangkat periferal. Perangkat periferal input biasanya mencakup perangkat input keyboard, mouse, dan pemindai. Perangkat periferal keluaran mencakup perangkat penyimpanan, printer, atau eksternal lainnya monitor tampilan. Ukuran bus dikenal sebagai lebar bus, penting karena menentukan berapa banyak data dalam bit yang dapat dikirimkan pada satu waktu. Lebar bus sistem yang lebih besar secara signifikan meningkatkan kinerja proses. Memori komputer adalah komponen penting dalam sistem komputer yang digunakan untuk menyimpan data, informasi, atau instruksi sementara atau permanen. Tipe memori komputer terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama, internal memory, terbagi menjadi dua yaitu ROM, terdiri dari PROM, EPROM, EEPROM, dan kedua yaitu RAM, terdiri dari SRAM, DRAM, dan lain-lain. Dan yang tipe kedua adalah external memory yang terdiri dari HDD, SSD, CD, dan USB. Memori utama adalah bagian dari sistem komputer yang berkomunikasi langsung dengan CPU. Data yang disimpan dalam memori primer dapat diakses dengan cepat dan digunakan oleh prosesor untuk menjalankan program. Sedangkan memori kedua digunakan untuk menyimpan data yang tidak digunakan secara aktif. Data yang disimpan dalam memori sekunder dapat diakses lebih lambat daripada memori utama, namun memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar. Aritmatika komputer adalah suatu bagian dari komputer yang menjalankan operasi aritmatika dan logika pada data. Data yang diproses hasilnya akan disimpan dalam register tersendiri, yaitu ALU output register, sebelum disimpan dalam memori. Proses mengambil dan mengembalikan hasil nilai kembali atau return data. Representasi integer, bilangan yang direpresentasikan menggunakan bilangan 0 dan 1 atau sering disebut bilangan linear. Penulisan representasi integer dapat ditentukan dengan sign magnitude atau nilai tanda. Apabila bit paling kiri bernilai 0 maka bilangannya positif, sedangkan bit paling kiri bernilai 1 maka bilangannya negatif. Contohnya plus 8 sama dengan 0,000,1,000 yang diawali dengan angka 0. Negatif 8 sama dengan 1,0,0,1,0,0 yang diawali dengan angka 1, yaitu sign magnitude atau nilai tanda. Integer aritmatika, fungsi aritmatika komplement 2 terbagi menjadi
Yang pertama, notasi komplement 2 dapat dibentuk dengan cara mengambil komplement boolean dari setiap bit integer termasuk bit tanda dan perlakukan hasilnya sebagai sebuah unsigned binary integer, kemudian tambahkan 1 untuk menghasilkan nilai akhirnya. Yang kedua adalah overflow. Aturan fungsi overflow berlaku apabila jika dua angka ditambahkan dan keduanya positif atau keduanya negatif, maka overflow terjadi jika dan hanya jika hasilnya memiliki tanda sebaliknya. Yang ketiga, subtraksi. Kurangi satu nomor, subtrahed dari yang lain minuend. Ambil dua komplementasi dari subtrahed dan tambahkan ke minuend.